Pernah merasa hidupmu terlalu biasa-biasa saja di alam semesta lain? Mungkin kamu adalah seorang miliarder, seniman terkenal, atau jenius ilmiah yang dihormati seluruh dunia. Sementara kamu yang di sini hanyalah seseorang yang dianggap tidak sempurna. Tapi bagaimana kalau ada cara untuk masuk ke dunia lain dan mengambil kehidupan itu? Kalau pikiran seperti itu pernah terlintas, mungkin kamu dan Vivian tidak begitu berbeda. Vivian, pria dengan penampilan biasa, tapi memiliki sebuah sarung tangan yang bisa membawanya menjelajahi multiverse dan berambisi untuk menjalani ratusan kehidupan dengan cara menghabisi versi dirinya yang lain. Vivian memiliki kemampuan untuk menjelajah waktu. Ia pertama kali muncul pada chapter 48. Sebagai seorang ilmuwan jenius namun penuh cacat, ia sendirian meneliti dan berhasil menciptakan sebuah mesin waktu. Vivian menghadapi kendala besar. Sumber daya biasa sama sekali tidak cukup untuk menyalakan mesin itu. Saat ia masih berusaha mencari cara untuk mengaktifkannya, Alex muncul secara tiba-tiba. Ia memberikan zombie clown gem dengan satu permintaan mutlak. Mesin ini harus dinyalakan di kuburan. Setelah menerima permata tersebut, Vivian memindahkan mesin waktu ke area pemakaman dan menyalakannya dengan bantuan clown gem. Dan benar saja, mesin itu berfungsi. Vivian berhasil melakukan perjalanan waktu dan kembali ke masa lalu seperti yang ia harapkan. Ketika Vivian menembus waktu, jiwa-jiwa itu ikut terseret dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bencana jiwa pun dimulai. Arwah-arwah ini mencari tubuh untuk dihuni, menciptakan konflik antar jiwa dan mutasi biologis secara massal. Saat dunia jatuh ke dalam kekacauan, Bosdat muncul tepat waktu. Ia menghancurkan mesin waktu dan membuat jiwa-jiwa tersebut tersedot kembali ke tempat asalnya. Namun Vivian tak bisa lari. Ia ditangkap Bosdat dan dibawa ke markas Space Police untuk diadili. Beberapa chapter kemudian, ia muncul kembali, bukan hanya sebagai dirinya yang dulu, tapi juga dengan alat baru yang jauh lebih canggih, sarung tangan penjelajah ruang waktu. Kini cukup dengan mengepalkan tangan, ia bisa membuka gerbang multiverse. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika Vivian dibawa ke markas Space Police? Organisasi itu memberinya akses untuk melakukan riset dan eksperimen. Sarung tangan itu adalah salah satu hasil dari penelitian tersebut. Tapi kalau begitu, kenapa ia kabur? Dalam chapter Christmas Gift, Raja Zombie Clown pernah berkata, hanya mereka yang menjadi bagian dari organisasi polisi ruang waktu yang diizinkan menjelajah waktu. Namun Vivian bukan bagian dari organisasi itu. Ia juga tidak menggunakan roll gem, tapi tetap saja ia bebas menjelajah antar semesta. Apakah mungkin Vivian adalah sosok pertama yang membuka era penjelajahan waktu melintasi multiverse? Hanya dengan teknologi ilmiah, ia mulai menjalankan rencana aneh, melintasi satu semesta ke semesta lain untuk membunuh versi dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Vivian sedang diburu oleh polisi ruang waktu. Jika ada banyak Vivian muncul di satu ruang yang sama, organisasi itu akan langsung mendeteksi dan menangkapnya. Membunuh versi dirinya adalah satu-satunya cara untuk memutus jejak. Dan yang paling penting, menggantikan kehidupan yang sedang dijalani oleh versi dirinya itu. Semua mayat dibuang ke dalam aliran waktu, tempat di mana tak seorang pun bisa menemukannya. Dia tidak membunuh karena haus darah, dia membunuh untuk merasakan hidup yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Kenapa Vivian adalah karakter penting? Karena kalau diperhatikan baik-baik di berbagai semesta, hampir selalu terlihat bahwa Vivian adalah sosok yang memiliki kekuatan. Meskipun identitasnya selalu berubah, peran Vivian tidak pernah sepele. Di chapter Artificial Intelligence, Vivian adalah ilmuwan yang menciptakan robot AI. Dua perintah utama, tidak boleh menyakiti manusia, harus menyelamatkan manusia dengan segala cara. Awalnya, robot ini menyelamatkan seorang kakek tua yang terjebak badai salju. Tapi ketika kakek itu meninggal karena usia tua, robot tetap membangkitkannya kembali sebagai zombie clown. Sejak saat itu, robot tersebut terus menyelamatkan siapapun yang mendekati kematian, termasuk Vivian sendiri, mengubah mereka menjadi makhluk abadi yang busuk dan tidak lagi manusiawi. Di chapter Parallel Universe, Vivian hanyalah pegawai kantoran biasa, namun hidup itu hancur saat versi lain dari dirinya datang dari masa depan, membunuh tubuh aslinya, dan mengambil alih identitasnya untuk lari dari kejaran polisi ruang dan waktu.
Tubuh Vivian yang asli kemudian diam-diam dibuang ke dalam aliran waktu dan berubah menjadi zombie clown raksasa yang penuh dendam terhadap dirinya yang baru. Di chapter When Humans Evolve, Vivian adalah mutan jenius yang menemukan obat untuk membuka potensi evolusi manusia. Semua orang punya kekuatan super, namun segalanya berubah kacau ketika Faye muncul dan mencuri kekuatan terkuat, kemampuan mengubah orang lain menjadi zombie clown. Di chapter The Alchemist, Vivian adalah seorang alkemis yang mendambakan keabadian. Ia mencari Dracula, berharap bisa digigit dan menjadi vampir, tapi ditolak. Vivian melakukan ritual aneh dan menggabungkan tubuhnya dengan energi zombie clown demi keabadian jenis lain. Namun saat transformasinya baru saja selesai, versi lain dari dirinya datang dari masa depan dan membunuhnya, sekaligus menyerap energi zombie clown ke dalam sarung tangannya. Di chapter Alien Gifts, Vivian adalah pejabat tinggi yang pernah duduk satu meja dengan makhluk luar angkasa, namun hanya karena ia menyajikan daging hewan kepada para alien. Mereka murka. Akibatnya, kristal ungu yang mengubahnya menjadi zombie clown. Hanya dalam hitungan menit, Vivian tetap tak mampu mengendalikan kekuatan asing dari luar semesta. Di chapter Lost, Vivian adalah jenderal di sebuah semesta yang penuh perang dan kelaparan, pernah memerintahkan tentaranya untuk melempar sisa makanan kepada seorang ibu dan anak kecil yang kelaparan di jalan. Sang ibu kemudian terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie clown. Suatu malam, ia kembali menuntut balas dan mengubah Vivian menjadi zombie clown. Dari ilmuwan, pegawai kantoran, jenderal militer, alkemis, hingga pejabat negara, Vivian bisa menjadi siapa saja di semesta manapun. Tak peduli berapa banyak versinya yang tersebar, hanya ada satu Vivian yang bertahan sampai akhir. Ia adalah sosok yang memiliki kemampuan menjelajah ruang dan waktu. Kenapa Vivian harus terus berpindah ke berbagai semesta? Apakah saat itu dia melakukan kesalahan besar yang tak bisa setelah memiliki kemampuan menjelajah multiverse dan melintasi waktu? Apakah alasan Vivian tetap sama seperti dulu? Atau sebenarnya dia hanya sedang dikejar oleh Time Space Police dan agar tidak terlacak, dia membunuh semua versi dirinya yang lain? Itu baru hipotesis pertama. Tapi ada hipotesis kedua, dan ini jauh lebih mengerikan. Manusia pada dasarnya selalu ingin menjalani lebih dari satu kehidupan. Kita hanya bisa memilih satu jalan, dan sisanya hanyalah penyesalan. Tapi kalau kamu punya kemampuan seperti Vivian, kamu bisa hidup sebagai siapapun yang kamu mau. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melangkah masuk dan membunuh dirimu yang lain. Apa yang akan kau lakukan? Lalu, bagaimana sebenarnya Vivian bisa menjelajah waktu? Perjalanan waktunya pertama kali terjadi di chapter 48. Mesin waktu itu diciptakan sendiri olehnya. Tapi untuk menyalakannya, dia butuh sumber energi yang sangat spesial. Dan orang yang memberinya sumber energi, itu adalah Alex. Sejak saat itu, Vivian resmi memulai petualangan melintasi waktu. Di cerita-cerita berikutnya, Vivian tidak lagi menggunakan mesin itu. Dia muncul dengan sebuah sarung tangan berwarna ungu. Kristal yang bisa membuka portal antar semesta hanya dengan satu genggaman. Kini, Vivian bisa menembus ruang dan waktu sendirian. Satu hal yang tetap jadi sumber tenaga di balik semuanya tetaplah satu, energi zombie clown. Para zombie clown bukan sekadar makhluk menyeramkan yang muncul setelah mati. Mereka juga adalah sumber energi yang bisa membuat hal mustahil menjadi mungkin. Organisasi besar seperti Time Space Police pun tahu soal ini. Mereka bahkan menggunakan jenis khusus yang disebut Time Zombie Clown untuk mengekstrak kubus energi. Apakah Vivian bisa mengekstrak energi dari Time Zombie Clown sendiri? Kalau iya, berarti dia bisa memproduksi alat perjalanan waktu dalam jumlah besar tanpa perlu bantuan organisasi manapun. Apakah Time Space Police benar-benar bisa mengendalikan energi zombie clown biasa atau justru zombie clown yang tersebar di berbagai semesta? Itu juga sudah lepas kendali. Kalau memang benar Vivian adalah orang pertama yang bisa menjelajah multiverse tanpa butuh role game, maka mungkin saja dialah yang membuka era baru. Era di mana perjalanan waktu bukan lagi sesuatu yang dikendalikan, melainkan sesuatu yang tak bisa dihentikan. Adi, sebenarnya peran apa yang dimainkan Vivian dalam seri Zombie Clown Origin? Apakah dia sekadar buronan, seorang penjelajah waktu, atau seseorang yang membunuh semua versinya sendiri untuk menjadi aku yang terakhir? Ikuti terus kanal kami dan cari tahu ke semesta mana Vivian pergi kali ini.